Malam. Teman-teman, kita lebih suka sesinya interaktif atau satu arah? Interaktif ya? Interaktif juga Oke. sih, Pak. Biar semangat Kalau ya, Pak. interaktif berarti kalau saya ada pertanyaan, silakan langsung unmute, langsung dijawab. Oke? Tidak usah segan-segan. Ya, sip, Pak. Ribut dikit nggak apa-apa, santai saja. Baik, teman-teman, jadi kita sekarang masuk ke bab 8, ajakan ke pertobatan. Kalau kita lihat kembali 5 langkah proses evangelisasi yang dimulai dari pemuridan, lalu kalau kita sudah menjadi murid, melalui 5 langkah proses evangelisasi, kita mengajak orang lain menjadi murid Tuhan Yesus juga, yaitu berteman, sharing iman, kisah Kristus, ajakan ke pertobatan, integrasi ke dalam komunitas. Dan hari ini kita akan membahas langkah yang keempat, ajakan ke pertobatan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Fransiskus Gunawan Ciu. Fransiskus yang mana? Fransiskus Asisi. Jadi sama seperti nama gereja teman-teman. Saya diberkati Tuhan, seorang istri, 3 orang anak, 2 anak perempuan saya sudah kawin, dan anak cowok saya yang paling kecil juga sudah bekerja. Bonus 1 cucu ya. Cucu saya sekarang udah umur setahun lebih sedikit. Baik, teman-teman, bercerita tentang pertobatan. Apakah ada yang ingat di kitab suci? Ada cerita pertobatan apa sih yang teman-teman ingat? Siapa? Peristiwanya seperti apa? Ayo, silakan. Tanya interaktif. Ayo. Ya, mari Bapak Ibu. Paulus. Salah ingat Saulus yang menjadi Paulus. Iya, Paulus betul. pertama. Selalu orang ingat Paulus. Yang lain dong. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Luar biasa. Apalagi? Kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Betul. Siapa lagi? Raja Daud. Raja Daud. Nah, hari ini saya ajak teman-teman mengambil satu kisah yang biasa populer di sekolah minggu. Siapa? Yunus. Yunus ya, Nabi Yunus. Kebanyakan kita kalau bercerita Nabi Yunus, kita ingat apa? Oh, Nabi Yunus masuk perut ikan. 3 hari dimuntahkan, masih hidup gitu ya. Padahal sebenarnya kisah Nabi Yunus adalah tentang pertobatan kota Niniwe. Allah mengirim Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Dan Allah bilang apa? Kasih tahu sama mereka, kota mereka akan dijungkir balikkan dalam 40 hari kalau kalian nggak bertobat. Nah, teman-teman, kota Niniwe adalah kota yang sangat besar pada waktu itu. Kalau istilah sekarang, kota metropolitan. Kalau perjanjian lama bilang, kota agung. 3 hari perjalanan untuk keliling kota. Kota ini apakah terletak di Israel? Tidak. Kota ini terletak di Assyria purba. Sekarang kalau lihat peta ada di Irak. Kalau teman-teman masih ingat berita di tahun 2014, ketika ISIS lagi galak-galaknya di Irak, mereka pernah menghancurkan makam Nabi Yunus di kota Mosul. Nah, Niniwe tidak jauh dari sana. Nah, tadi saya bilang kota ini terletak di Assyria purba, berarti bukan masuk wilayah Israel. Di mata orang Israel, mereka itu orang asing, bahkan mungkin mereka bilang orang kafir. Tapi Allah mengasihi mereka, Allah mau mereka bertobat. Tentu Allah juga mengancam, kalau kalian nggak bertobat, awas lu, kira-kira gitu ya. Maka Nabi Yunus
datang ke kota Niniwe, lalu menyerukan pertobatan. Yunus bilang apa? 40 hari lagi kota ini akan dijungkir balikkan. Tentu kehadiran Nabi Yunus yang adalah orang asing pasti menarik perhatian. Ada orang asing berseru-seru setiap hari di jalanan, di pasar, kalau ada mall, di mall, ya kan? Di alun-alun kota. Apa katanya? Orang bertanya. Katanya kita mesti bertobat. Kalau enggak, seluruh kota akan dijungkir balikkan. Oh ya? Yang ngomong siapa? Katanya dia Nabi Yunus dari Israel. Oh, orang Israel. Orang yang keluar dari Mesir. Yang Allahnya membelah Laut Merah. Wah, luar biasa. Wah, pokoknya kehadiran Yunus di kota Niniwe menjadi trending topik. Viral ya. YouTube, TikTok, Twitter, pokoknya viral. Tapi ada juga yang bilang ya, hoax sekali, nggak usah dipercayain. Gitu. Nah, teman-teman, berita viral pasti sampai ke kuping raja. Lalu raja tanya, ada apa sih? Kok ribut-ribut? Maka para pembesarnya datang menghadap raja, lalu menceritakan kepada raja apa yang terjadi. Raja ini setelah menimbang-menimbang penuh hikmat, akhirnya raja menanggapi dengan serius seruan pertobatan tersebut. Lalu raja mengumumkan pertobatan umum. Raja, para pembesar, rakyat semua harus bertobat. Raja memberikan perintah, semua harus berpuasa, berselubungkan kain. Lalu kambing domba juga ikut puasa. Nah, kita lihat nih foto ya. Ada kambing domba ikut puasa. Lalu patung penyembahan berhala ditumbangkan. Nah, dari Nabi Yunus 3 ayat 8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini adalah perkataan Raja Niniwe. Ya. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita dapat satu pengertian tentang pertobatan. Oh, bertobat berarti harus datang kepada Allah. Meninggalkan dosa. Kalau dulu kita berjalan menuju dosa, dosa yang upahnya adalah maut, sedangkan Allah itu Maha Kudus, maka sekarang kita putar balik 180 derajat. Kita U-turn. Dulu kita berjalan menuju dosa, sekarang kita putar balik berjalan menuju Allah. Nah, teman-teman, kisah Yunus tidak panjang ya, hanya 4 bab. Bagaimana kalau teman-teman mengambil kesempatan membaca kitab Nabi Yunus? Oke? Minggu depan saya tanya siapa yang udah baca, siapa yang belum. Yang belum, siap-siap masuk perut ikan 3 hari. Oke? Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Sasaran kita apa? Sasaran kita adalah menghayati makna kehadiran Kristus dalam hidup seorang pembawa kabar baik. Menjelaskan makna dan pentingnya pertobatan dalam evangelisasi. Menjelaskan tingkat pertobatan dan prinsip doa yang efektif. Baik, untuk memulai ini, kita akan membaca dari Injil Markus. Seperti biasa ya, kita selalu mulai dari satu bacaan Injil. Markus 1, 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah
sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada 3 poin penting. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah teman-teman sudah pelajari di bab 4. Maka hari ini kita fokus ke bertobatlah. Nah teman-teman, kalau kita lihat tulisan ini ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Teman-teman, kira-kira akrab enggak sih kata-kata ini? Kapan kita mendengar kata-kata ini? Ayo. Abu-abu. Abu-abu 100 untuk ibu ya. Jadi rabu-abu ketika pastor atau prodiakon memberikan tanda salib di kening kita, pastornya bilang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ternyata kata-katanya diambil dari sini. Lalu kita tanya, loh kenapa saya harus bertobat? Bukankah masuk kerajaan Allah itu gratis? Kenapa gratis? Udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di salib menebus dosaku. Jadi saya masuk surga, ya masuk aja. Gratis kok. Tapi teman-teman, dimanapun kata gratis selalu ada satu tanda bintang kecil. Betul nggak? Artinya adalah Syarat dan ketentuan berlaku. syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mau masuk kerajaan Allah, gratis. Gratis. Ada tanda bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya adalah bertobat. Maka tujuan pelajaran kita pertama, kita diajak untuk bertobat. Setelah itu, kita mengajak orang lain untuk bertobat juga. Apakah bertobat itu bisa dipaksa? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain bertobat. Kita hanya bisa menunjukkan jalan kepada orang. Ini loh jalannya. Melalui apa dong kita membawa orang ke pertobatan? Kita sudah pelajari dari berteman, sharing iman, kisah Kristus. Lalu tentu melalui keteladanan hidup kita masing-masing. Kalau teman-teman ingat, Evangeli Nunciandi mengatakan evangelisasi bersifat wajib. Wah, wajib? Iya, wajib. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sebenarnya sudah melakukannya. Melalui apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sikap kita. Coba lihat wajah kita. Coba bercermin. Lihat wajah kita ini mencerminkan sukacita apa enggak. Mata kita itu kayak apa. Benar nggak? Lalu sikap body language kita bagaimana? Dan tentu perbuatan kita bagaimana. Oke, kembali ke laptop. Untuk mengerti pertobatan, teman-teman saya ajak untuk membaca kisah dari Yohanes tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya, baik. Silakan dibaca tadi Pak siapa? Oke. Ya, silakan Pak. Kita membaca kitab Injil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun melihat dan datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah. Terima kasih banyak Pak Kanisius sudah membacakan dengan begitu baik. Teman-teman, sekarang saya akan putar videonya agar lebih hidup, karena dalam film kita bisa melihat ekspresi para aktor yang kalau kita dari bacaan nggak begitu terasa ya. The next day, John was standing there again with two of his disciples when he saw Jesus walking by. There's the Lamb of God. The two disciples heard him say this and went with Jesus. Jesus turned, saw them following him. What are you looking for? Where do you live? Rabbi. This word means teacher. Come and see. It was then about 4 o'clock in the afternoon, so they went with him and saw where he lived and spent the rest of that day with him. One of them was Andrew, Simon Peter's brother. At once he found his brother Simon. We have found the Messiah. This word means Christ. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him. Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock.
The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip. And said to him, Come with me. Philip was from Bethsaida, the town where Andrew and Peter lived. Philip found Nathanael. We have found the one whom Moses wrote about in the book of the law, and whom the prophets also wrote about. He is Jesus, son of Joseph from Nazareth. Can anything good come from Nazareth? Come and see. When Jesus saw Nathanael coming to him, he said about him, "Here is a real Israelite." There is nothing false in him. How do you know me? I saw you when you were under the fig tree before Philip called you. Teacher, you are the Son of God. You are the King of Israel. Do you believe just because I told you I saw you when you were under the fig tree? You will see much greater things than this. I am telling you the truth. You will see heaven open, and God's angels going up and coming down on the Son of Man. Oke, teman-teman, kalau kita tadi mendengar bacaan, kalau kita baca, kita kurang menangkap ekspresi para tokoh ya, misalnya wajah mereka, mimik mereka, bahasa tubuh, gerakan. Kalau kita nonton, jauh lebih hidup ya. Baik, teman-teman, dari video tadi kita ada beberapa tokoh. Pertama, tentu saja Yohanes. Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis. Siapa ini? Pada saat itu Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang sangat-sangat terkenal. Kalau istilah sekarang, selebriti rohani ya. Saking terkenalnya dia, ada yang bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang kami tunggu-tunggu? Nah, Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengatakan apa? Oh, bukan saya. Saya hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Saya membuka jalan. Mesias nanti datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Nah, tadi kita lihat di video ketika dia melihat Yesus lewat, tanpa segan-segan, dan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau gengsi sebagai seorang guru, dia menunjuk Yesus. Itulah anak domba Allah. Artinya apa? Kalian mau ikut dia. Maka hal pertama yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah sikap kerendahan hati. Dengan rendah hati, dia mengantar orang kepada Yesus. Siapa Yohanes Pembaptis di zaman sekarang ini? Kita semua, para peserta KEF. Tugas kita adalah mengantar orang kepada Yesus. Lalu sekarang kita melihat Yesus sebagai tokoh utamanya. Yesus melihat ada dua orang mengikutinya. Apa yang kalian cari? Sebenarnya mereka bukan mencari apa, tapi mencari siapa. Mereka mencari Yesus. Maka Yesus mengatakan apa? Mari, ikutlah.
Hari ini teman-teman ikut camp, maka Yesus juga bertanya kepada teman-teman, kepada masing-masing. Ya, sorry saya matikan HP sebentar. Yesus bertanya kepada kita masing-masing, apa yang kamu cari? Cari damai, Pak Gun. Cari kesibukan, Pak Gun. Cari solusi atas masalah keuangan. Atau cari jodoh. Wah, kayaknya camp online susah nih cari jodoh ya. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk bab 8. Bukan bab 1 lagi. Maka mudah-mudahan jawaban kita semua sama. Mencari Yesus. Kalau kita mencari Yesus, maka Yesus berkata kepada kita, marilah dan lihatlah. Marilah dan ikutlah. Oke, tokoh yang ketiga, dua murid yang pertama atau murid-murid yang pertama ya. Kita lihat tadi bagaimana Andreas setelah mengikuti Yesus, dia tinggal dengan Yesus, apa yang terjadi padanya? Dia berubah. Bukan jadi Spider-Man atau Superman, bukan. Tapi Andreas berubah menjadi penuh semangat, dia berlari-lari dengan segera memberitakan kabar baik kepada saudaranya Petrus. Setelah ketemu dia bilang apa? Kami sudah menemukannya. Yes. Yes. Ayo cepat ikut saya lihat Yesus Sang Mesias. Dia tarik Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Filipus juga sama. Dengan antusias dia pergi cari Nathanael. Nathanael bilang apa? Emangnya ada yang bagus dari Nazaret? Apa sih Nazaret? Filipus bilang apa? Ayo mari lihat sendiri. Dia mengajak Nathanael untuk pergi bertemu Yesus. Nah, Andreas datang kepada Simon. Filipus datang kepada Nathanael. Mereka menjadi orang yang antusias. Seperti anak kecil ini. Enggak membosankan. Penuh gairah, penuh semangat menjalani hidup. Bukan sekedar rutinitas. Oke, teman-teman, supaya nggak ngantuk, kita nonton sebuah video. Got some Harley inside? Let it out at Harley-Davidson of Scottsdale. Oke, teman-teman, hanya bercandaan ya. Maksud saya, kalau kita ikut Yesus harus seperti Andreas, seperti Filipus, ya penuh semangat mewartakan Yesus kepada orang lain. Lalu ada yang menarik, teman-teman, dari Andreas. Kalau kita melihat, dia yang membawa Petrus kepada Yesus, betul kan? Di kemudian hari, siapa yang mendapatkan peran lebih besar? Petrus. Apakah Andreas menjadi iri hati? Apakah Andreas bilang, Petrus, kalau bukan gua yang bawa dia masih nelayan tuh. Kan gara-gara gua nih. Dia nggak ngomong begitu. Apakah dia merasa rendah diri? Aduh, Yesus kasih dia tanggung jawab lebih ya, bukan kepada saya. Enggak. Kalau kita membaca kitab suci lebih lanjut, Andreas juga yang membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Maka Andreas benar-benar seorang perantara. Andreas rendah hati, setia, tidak cari nama. Teman-teman, kadang-kadang tugas kita adalah Andreas. Yaitu membawa orang kepada Yesus. Kita bawa orang ke camp. Orang yang kita bawa, jadi ketua camp. Apakah kita perlu iri hati? Enggak. Kita bawa orang kepada Yesus. Orang itu jadi DPH, jadi prodiakon. Apakah kita perlu iri hati? Tidak. Tugas kita adalah membawa orang kepada Yesus. Oke? Nah, teman-teman. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya dalam hati ya. Pak Gun,
panjang lebar cerita tentang ikut Yesus pakai video segala. Nah, topik kita pertobatan. Ngapain sih cerita panjang lebar pakai video menjelaskan tentang ikut Yesus? Nah, teman-teman, kenapa saya menceritakan kisah Niniwe? Dalam perjanjian lama secara umum, bertobat berarti datang kepada Allah, meninggalkan dosa. Dalam cerita Yesus memanggil murid-muridnya atau perjanjian baru secara umum, bertobat berarti datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Bertobat yang Kristiani pertama-tama adalah mengikuti Yesus. Dengan mengikuti Yesus, kita akan meninggalkan dosa. Jadi pertama-tama, bertobat berarti mengikuti Yesus. Lalu ada satu ayat lagi di Yohanes 3, 29-30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, aku harus makin kecil. Tadi di Yohanes 1 kita baca tentang Yohanes minta dua muridnya bilang, itu anak domba Allah, kalian ikut dia. Kemudian di bab 3 ada cerita berlanjut, murid-murid Yohanes datang lapor, bos, orang-orang pada pergi ikut Yesus loh bos, gimana nih? Maksudnya, jangan-jangan murid Yohanes nanti berkurang lagi, gimana dong? Yohanes bilang apa? Ya memang seharusnya begitu. Seharusnya tugas saya mengantar kepada Yesus. Saya senang orang-orang pergi ikut Yesus. Nah, teman-teman kita sebagai peserta KEP, pembawa kabar baik, tugasnya sama. Membawa orang untuk ikut Yesus, ya, bukan ikut saya. Kita sering mengajak orang, yuk ikut kegiatan ini dong. Seksi ini, organisasi ini, ikut KEP. Semuanya bagus. Tapi tujuannya supaya orang ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Bukan hanya sekedar ikut seksi organisasi, tapi melupakan Yesusnya. Jangan. Nah, banyak orang yang sudah mendengar tentang Yesus. Mungkin sudah dibaptis. Tapi belum tentu rahmat pembaptisannya dia hayati. Apa itu rahmat pembaptisan? Rahmat pembaptisan itu pengampunan dosa. Kita dibaptis, dosa asal, dosa pribadi, semua dihapus. Kita lahir baru sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita menjadi anggota gereja. Diberi kewenangan sekaligus hak untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Nah, terutama semua orang yang sudah dibaptis, sudah menerima sakramen penguatan, harus mengerti tentang rahmat pembaptisan, menghayati rahmat pembaptisan ini. Nah, semoga dengan orang mengikuti Yesus alias bertobat, semua orang sadar mereka sudah dibaptis, sudah menerima penguatan, punya hak dan wewenang untuk mewartakan Yesus. Oke, kita ibadat sampai di sini. Silakan. Oke, teman-teman. Pada bawa buku nggak, teman-teman? Ada ya, buku misi evangelisasi, buku coklat ada ya. Kalau ada, teman-teman boleh dibuka halaman 186. Di situ ada pertanyaan seperti ini. Apakah Kristus
sungguh telah hidup dalam hidupmu? Katanya pertanyaannya bukan kenal Yesus apa enggak, tapi apakah Kristus sungguh telah hidup dalam hidupmu? Nah, karena pertanyaan ini mungkin agak susah kita jawab, kita mulai dari pertanyaan yang lebih mudah. Ya, pertanyaan yang lebih mudah itu hal-hal, perilaku, tanda-tanda apa yang memperlihatkan kita ini orang Katolik. Nah, teman-teman coba renungkan. Lalu, mau ketik di chat boleh, mau kasih langsung di unmute boleh juga. Silakan. Kira-kira apa? Ayo, silakan teman-teman. Ada yang mau jawab? Jawab boleh, ayo silakan. Ada yang di chat, Unmute Pak. langsung jawab boleh. Dengan berdoa, Pak Gunawan. Rajin berdoa, luar biasa. Yang lain, kasih dan toleransi, luar biasa. Lagi. Selalu membantu orang lain. Selalu membantu orang lain ya. Selalu perhatikan orang lain. Menolong Lagi. orang lain. Apa, Pak? Menolong orang lain. Menolong orang lain ya. Oke. Rendah hati. Rendah hati. Gotong royong di kegiatan gereja, Pak. Gotong royong di kegiatan gereja ya. Banyak banget ya sebenarnya ya. Rosario misalnya, ciri khas Katolik banget, benar nggak Rosario? Kalau ke gereja kita bawa puji syukur, bukan bawa kitab suci. Goa Maria, ziarah, waduh paling rajin kita ya. Kemudian khas yang Katolik apa? Pastor, Novena. gembala kita ya, nggak kawin, benar nggak? Hidup terlibat. Organisasi Katolik, rapi amat. Liturginya sama seluruh dunia. Dan masih sangat banyak yang lain ya. Kramen dan sebagainya. Semuanya benar teman-teman. Semuanya benar, semuanya baik. Ada santo-santa, betul sekali. Dan khusus untuk tema pertobatan bab 8 ini, kita akan fokus ke satu hal. Ya, bukan yang lain salah, enggak, semua benar. Tapi kita sekarang fokus ke satu hal untuk yang berhubungan dengan bab 8. Pertama-tama kita menjadi orang Kristiani adalah kita mengenal Allah kita enggak? Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tadi kita bilang kan, bertobat berarti mengikuti Yesus. Pertama-tama kita nanya dulu, kita udah kenal belum Tuhan Yesusnya? Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesusnya, baru kita mau mengikutinya, mau mengasihinya, menaati perintahnya. Baru kita mau menolong orang lain karena Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling miskin, engkau lakukan untuk aku. Dengan kata lain, apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai pusat hati kita? Ya, Yesus sebagai pusat hati kita. Kalau teman-teman sudah menjadikan Yesus sebagai pusat hati kita, artinya kita sudah mengalami cinta kasih-Nya, mengalami pertobatannya, kita beriman kepadanya, atau kita memakai bahasa bab 4, kerajaan Allah, kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hati kita. Nah, baru kita bisa bersaksi, sharing iman, betapa baiknya Yesus dalam hidupku. Dengan demikian, kita bisa mengajak orang lain untuk ikut Yesus juga. Lalu di halaman 187 di bagian atas ada beberapa pertanyaan, tapi kita fokus ke satu saja.
Yaitu perubahan apa yang telah dibawa Kristus dalam hidupku. Ya, perubahan apa yang telah dibawa Kristus dalam hidupku. Artinya, setelah saya ikut Yesus, apa yang saya alami? Mungkin saya sudah berubah. Dulu males baca kitab suci, sekarang semangat ya, pagi atau malam saya baca kitab suci. Dulu renungan, nggak males lah nanti aja. Sekarang saya baca. Atau dulu saya orangnya pemarah. Sekarang saya lebih sabar loh. Contoh ya, dulu saya egois, nggak peduli sama orang lain. Sekarang saya mulai memperhatikan orang lain. Dulu saya takut, khawatir, apa juga saya takut. Sekarang saya berserah kepada Tuhan. Hidup lebih ringan. Ya kan? Baik, teman-teman. Sekali lagi, mau diketik di chat boleh. Mau unmute boleh, silakan. Wah, udah ikut misa setiap hari. Luar biasa ya. Ada kebutuhan mendengar firman setiap hari. Luar biasa. Baca kitab suci, lebih jujur, lebih terbuka. Berserah kepada Tuhan. Ada mau ngomong langsung juga boleh, silakan. Ikut CAP. Ikut CAP ya. Dulu mungkin males ya, sekarang rajin ikut CAP. Setiap hari Rabu langsung malam ini ada CAP, malam ini ada CAP. Hari-hari lain, waduh Rabu kok lama amat ya, gua mau ikut CAP nih gitu ya. Semangat gitu. Baca kitab suci, dengar renungan dari Katolik. Kita semua berubah ya, betul ya? Masih ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, teman-teman, bab 8 ini adalah ajakan ke pertobatan. Mengajak orang lain untuk bertobat. Bertobat pertama-tama artinya mengikuti Yesus. Dengan kata lain, kita membawa orang mengikuti Yesus. Ini adalah proses ya, satu proses membawa orang kepada Yesus. Namun tetap saja akhirnya orang itu harus menentukan sendiri mau nggak membuka pintu hatinya menerima Yesus. Masuk ke dalam hatinya, masuk dalam hidupnya. Tidak bisa dipaksa. Seperti di gambar, Yesus berdiri di depan pintu hati kita masing-masing. Yesus mengetuk. Pintunya tidak ada gagang dari luar. Harus orang dari dalam membuka dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, kalau dia mau menerima Yesus, dia membuka pintu, mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, maka langkah berikutnya adalah mengajak dia masuk ke komunitas. Nah, teman-teman, mempertobatkan orang itu tidak selalu harus dengan berkhotbah, ya. Tidak selalu mengajari, menasehati, apalagi argumentasi. Tidak perlu menghafal kitab suci. Tidak perlu teman-teman bawa kitab suci yang tebal, katekismus gereja Katolik, buku CAP untuk menginjili orang. Sering sekali yang berhasil justru dari menemani, mendengarkan ya, kita kasih kuping kita kasih hati kita, kasih waktu. Mengerti keadaannya, berempati. Sering itu yang lebih mudah berhasil. Saya sharing, dulu saya ikut kelas set eksekutif ya. Ada seorang teman yang cerita. Dia setelah ikut CAP kan, wah baru ikut CAP 2-3 kali udah semangat. Lalu dia teringat, dia punya omnya sudah tua, sakit-sakitan, belum menerima Yesus. Maka dia bertekad agar membawa omnya ini kepada Yesus. Maka orang ini sering pergi kepada Yesus, kepada omnya,
lalu mulai mengutip kitab-kitab suci, ayat-ayat kitab suci ya. Dan tidak tanggung-tanggung ayat yang dia kutip selalu yang seram-seram. Akhirnya selalu ribut sama omnya. Omnya nggak mau dengar. Dia maksa, ribut. Akhirnya dia berhenti mengunjungi omnya. Suatu hari dia dengar omnya meninggal. Maka dia merasa sedih ya. Aduh, om ini belum menerima Yesus, sudah meninggal. Dia datang ke rumah duka. Ternyata orang di rumah duka ini ada taplak meja, ya ada meja, taplak putih, salib di tengah, lilin kiri kanan, tulisannya Santo Yosef. Wah, kapan om ini dibaptis jadi Katolik? Lalu dia bertanya kepada tantenya. Lalu tantenya cerita, setelah kamu nggak datang kunjungi dia, katanya, ada orang lain yang datang mengunjungi dia. Orang ini beda sama kamu. Kamu dikit-dikit kitab suci, ayat ini, ayat itu. Ribut sama om kamu. Teman ini enggak, katanya. Dia hanya datang mendengarkan om kamu ngomong. Tahu kan om kamu suka ngomong kan? Dia dengerin aja. Layanin, bawain makanan kecil. Sebelum pulang, om doa boleh om. Lalu berdoa. Lalu sekali-sekali ajak berdoa. Nah, terus-menerus seperti itu, lama-kelamaan omnya malah minta dibaptis. Ya, minta dibaptis. Nah, dalam hal ini, omnya dibaptis menjadi Katolik, dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Maka, cara kita mempertobatkan orang tidak selalu dengan harus membawa kitab suci, mengutip ayat-ayat, dan sebagainya. Cara-caranya bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Tapi teman-teman, mempertobatkan orang bukan hanya soal membuat orang menjadi Katolik. Karena seperti buku Evangelii Nuntiandi yang teman-teman sudah pelajari, evangelisasi adalah tentang pembaharuan hidup. Hidup baru, hidup dalam Yesus. Hidup yang menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Artinya apa? Pertobatan itu lebih luas dari sekedar membuat orang yang belum Katolik menjadi Katolik. Karena kenyataannya orang Katolik sendiri pun harus terus bertobat. Proses pertobatan adalah satu proses pendalaman iman yang berlangsung terus-menerus sampai kita mati, masuk kubur. Atau sekarang banyak dikremasi. Kenapa berjuang seumur hidup? Karena daging itu lemah. Mudah jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Maka pertobatan itu berlangsung seumur hidup kita. Saya ajak teman-teman nonton sebuah video.
Teman-teman, video tadi judulnya ilustrasi kehidupan manusia ya. Katanya perlahan-lahan dosa itu masuk ke dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan ini teman-teman mungkin kita merenungkan. Dosa apa sih yang sekarang masuk ke dalam hidup saya? Dosa apa sih yang membelenggu saya pada saat ini? Dan dosa itu membuat jiwa kita terbeban katanya. Kita dibekap rasa bersalah. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Ada harapan. Harapan kita adalah Yesus. Hanya Yesus bisa membebaskan kita dari dosa kita. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya pada Dia dan terima Dia dalam hidupmu. Siapa ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Nah, kita lihat tadi ya, warna biru yang melambangkan dosa terus berkurang seiring masuknya air putih yang melambangkan Yesus Kristus. Kita lihat tadi isi gelasnya tidak mendadak menjadi putih kembali, tapi perlahan. Demikian juga kebanyakan dari proses pertobatan kita, perlahan-lahan. Dosa semakin berkurang, sebaliknya Yesus semakin berkuasa dalam hidup kita. Nah, pelan-pelan hidup kita berasa lebih ringan karena kita punya Yesus dan kita merasakan sukacita. Jadi, kalau lihat video ini berarti bertobat itu terus-menerus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan masuk ke dalam hidup kita. Maka proses ini berlangsung seumur hidup kita. Lalu, saya lanjutkan share screen. Oke. Nah, kita udah nonton video, sekarang kita lanjut. Pertobatan harus memperlihatkan hasil. Pohon dikenal dari buahnya. Artinya, harus ada perubahan dalam hidup kita. Hasil atau buah pertobatan harus kelihatan dalam hidup kita. Ya, kata-kata kita, wajah kita, mata kita, sikap hidup kita, perbuatan kita. Artinya, orang-orang di sekitar kita harus merasakan bedanya. Kalau saya sudah ikut CAP, lalu saya bertobat, saya berubah, istri, anak-anak saya pasti merasakan, teman sekantor pasti merasakan. Karena kita berubah. Dulu sedikit-sedikit emosi, sekarang lebih sabar. Dulu tukang ngomel, sekarang banyak bersyukur. Dulu keluar dari mulut kata-kata yang aneh-aneh, sekarang puji Tuhan, haleluya. Hati kita ya teman-teman, ini kan seperti ladang ya, seperti sawah ya. Kita yang menentukan mau menanam apa. Tanam apel, berbuah apel. Tanam durian, berbuah durian. Tanam ganja, keluar ganja. Kita tanam firman, yang keluar adalah sukacita dan buah-buah roh. Baik teman-teman, kita sekarang lanjut ke bagian C, halaman 188. Hakikat pertobatan. Hakikat artinya intisari ya, atau dasar pertobatan. Maka hakikat pertobatan intisari atau dasar pertobatan. Nah, teman-teman, masalah pertobatan ini seperti ini. Arti pertobatan bisa berbeda dari orang yang satu ke orang yang lain. Masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Bahkan zaman yang satu ke zaman yang lain juga bisa berbeda. Kita sering dengar ya, misalnya, lu tahu nggak dia sekarang udah bertobat loh. Dia udah nggak selingkuh lagi. Oh masa sih? Iya, soalnya udah ketahuan sama istrinya. Oh dia nggak selingkuh lagi, kenapa? Pandemi nggak bisa keluar rumah. Nah orang bilang itu bertobat. Tapi bagi kita itu
bukan bertobat. Kenapa? Nggak ada Yesusnya, dia nggak ikut Yesus. Di halaman 188 sampai 189 diberikan beberapa definisi pertobatan. Ada yang bilang, oh pertobatan itu lahir kembali, lahir baru, pembaharuan, penyadaran baru, metanoia, pengalaman yang merubah hidup, satu U-turn, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan di kalangan teolog Katolik sekalipun, tidak ada satu kesepakatan tentang definisi pertobatan. Maka kesimpulan kita, ternyata pertobatan itu rumit, banyak variasinya. Maka tema ini menjadi menarik untuk kita dalami. Lalu dampak dari banyak variasinya, maka kita juga sampai kepada kesimpulan kita tidak boleh menghakimi proses pertobatan orang lain yang beda dengan pengalaman kita. Jangan bilang, oh dia pertobatannya enggak benar tuh. Yang benar kayak saya gitu. Jangan. Justru kita harus menghargai. Saya beri contoh ya teman-teman. Salah satu contoh definisi di buku juga dikatakan pertobatan adalah proses pengisian. Nah, tadi saya bilang ya, saya dulu ikut kelas eksekutif, banyak pesertanya pengusaha eksekutif. Ada satu teman nih. Jadi pengusaha yang karyawannya ribuan orang, kaya raya dia, ya. Rumahnya aja di daerah kompleks menteri. Wah, kolam renang segala macam, pokoknya kaya raya dah. Kita biasa kumpul di rumahnya. Istrinya baik, anak-anaknya sukses semua. Tapi dia bersaksi bahwa selama bertahun-tahun dia merasa hatinya kosong, jiwanya kosong. Maka dia mau mengisi kekosongan jiwanya. Dia cari berbagai cara, pesta pora, tamasya, gadget paling canggih, sound system paling canggih, kegiatan, kesibukan termasuk kegiatan kemanusiaan, membantu sana, membantu sini. Tapi hatinya tetap kosong. Jiwanya kosong. Maka pada suatu hari, ini sebelum ikut camp nih ya, sebelum dia ikut SEP ini, dia memutuskan meninggalkan pekerjaannya, kantornya, keluarganya. Dia menjadi backpacker keliling dunia. Untuk apa? Saya mau cari Tuhan untuk mengisi kekosongan hati saya, katanya. Jadi walaupun dia sukses di dunia usaha, punya kedudukan tinggi, dihormati, hatinya kosong. Dia pergi keliling dunia mulai dari Yerusalem, Afrika, ke Tibet, ke India, ke Cina, Amerika Latin. 3 bulan keliling dunia mencari Tuhan. Kita semua seru mendengar ceritanya. Terus akhirnya tanya, terus bro, lu ketemu Tuhannya di negara apa bro? Enggak ketemu katanya. Saya ketemu Tuhan dan berhasil mengisi hati saya ketika saya mengikuti kelas SEP eksekutif ini, katanya. Jadi bagi dia pribadi, bertobat berarti mengisi hatinya dengan Tuhan. Nah, teman-teman, ada satu video, saya akan putar satu video, masih bahasa Inggris, tapi simple ya. Teman-teman lihat gambarnya, mudah-mudahan juga mengerti. Throughout history, all humans have struggled with this problem. Let me show you what I mean.
began a downward spiral in David's life. Soon his family fell apart and his son stole the throne. David lost his palace and he lost his kingdom. There's evidence that suggests that this is the moment when David wrote Psalm 63, which is a prayer to God. Here's the big question. Teman-teman, tadi judulnya ya, semua orang memerlukan Tuhan. Apa yang menarik dari film tadi? Cerita dimulai dari pertanyaan, apa sih yang kita cari? Harta, posisi, hobi, teman jalan-jalan luar negeri, makanan, kuliner. Hati kita akan tetap merasa ada satu tempat yang kosong tuh. Ada kekosongan di hati kita. Nah, kita selalu berusaha mengisinya. Kekayaan, pekerjaan, hobi, eksis, segala macam. Tapi belum pas. Lalu dia mengambil contoh Raja Daud. Siapa yang nggak kenal Raja Daud? Dia diberi segalanya oleh Tuhan. Istilah sekarang, from zero to hero. Tapi dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan berencana. Maka pada waktunya Tuhan mengambil segalanya dari dia. Daud kembali from hero to zero. Nah, pada saat itu Daud menulis Mazmur 63. Judulnya, isinya, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi sekarang katanya Daud mencari Tuhan, bukan lagi mencari hadiah dari Tuhan, tapi mencari Tuhan itu sendiri, Sang Pemberi hidup. Nah, demikianlah manusia baru akan merasa tenteram kalau sudah bersatu dengan Tuhan. Kembali ke kita ya, kita juga sama. Kita sering mencari hadiah dari Tuhan. Misalnya mencari kesembuhan dari Tuhan, mencari damai dari Tuhan. Mencari perlindungan. Atau sekarang kita mau mencari Tuhan, bukan mencari hadiah dari Tuhan. Nah, kesimpulan dari film tadi, pertobatan berarti mengisi hatinya dengan Tuhan. Tapi ada yang menarik ya dari gambar tadi ya. Di sini kita kosong, mie-nya ada kosongnya. Tapi kalau kita lihat tadi video tadi dengan sangat bagus dia menggambarkan apa? Kita, mie, saya yang menempel masuk ke God, masuk ke Tuhan. Bukan sebaliknya. Artinya apa? Sayalah yang menyesuaikan rencana saya dengan rencana Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan.
Bukan saya minta Tuhan melakukan apa yang saya mau. Itulah pertobatan. Satu lagi di buku memakai istilah metanoia, ya, perubahan cara pikir, paradigma baru. Nah, teman-teman, saya dibaptis jadi Katolik dewasa. Alasannya apa? Karena pacar saya Katolik mentok 200%. Jadi kalau mau kawin sama dia harus ikut Katolik. Ya mau nggak mau ya udahlah ikutlah, gitu ya. Jadi seperti tadi saya singgung, menjadi Katolik belum tentu identik dengan bertobat. Saya contohnya, dibaptis, ya dibaptis. Mengerti enggak? Enggak. Menghayati rahmat pembaptisan? Enggak. Ke gereja, orang ambil air suci, saya ambil air suci. Orang berlutut, saya berlutut. Orang berdiri, saya berdiri. Pastor khotbah, ngantuk saya, ya kan? Habis komuni, duduk langsung mikir. Wah, habis ini makan bakmi apa makan kue tiaw nih? Enaknya makan di mana? Artinya walaupun saya Katolik, saya belum bertobat. Cara pikir saya enggak berubah. Karena saya belum mengalami metanoia, belum mengalami perubahan cara pandang. Lalu saya lihat istri saya, aktif banget di pelayanan ya, berbagai komunitas, kategorial, jadi ketua seksi liturgi, DP, aduh rapat sampai tengah malam, ngapain sih saya bilang. Nah setelah saya aktif pengajar, aktif pelayanan ya, ngajar CAP, sebelum pandemi, ngajar CAP sampai ke Bekasi, sampai Kampung Sawah, pulang tengah malam. Lalu saya jadi DPH, saya jadi ngerti sekarang ya. Cara saya melihat pelayanan berubah. Nah inilah paradigma baru. Ini juga pertobatan. Jadi seperti kita baca di buku tadi, pertobatan itu rumit, banyak variasinya, banyak seginya. Makanya menarik kita melihat pertobatan ini. Nah, teman-teman kalau ada buku, silahkan dibuka ya. Buku halaman 189. Di situ ada bagian C1 ya. Ada 3 contoh kasus. Nah, teman-teman cuma sambil lihat-lihat. Kasusnya seperti apa? Singkatnya seperti ini, teman-teman. Kasus nomor 1, ada seorang pemuda umur 23 tahun baru bertobat. Dia bertobat berdasarkan akal budi. Imannya adalah iman intelektual. Masuk Katolik, masuk akal. Nah, dia masuk Katolik. Tapi di gereja dia mulai melihat orang-orang lain ya. Wah, ada yang sangat terlibat dalam aktif di pelayanan, misalnya penerima umat di gereja, ada yang jadi prodiakon, pemazmur, pengantar, ada yang jadi ketua lingkungan, ikut kur, pendalaman kitab suci, ikut CAP, ikut PD. Dia bilang, aduh, lu orang kok lebay amat sih? Nggak usah gitu kali. Yang penting kan ikut Yesus, ya udah berdoa baca kitab suci, titik. Nah itu menurut dia. Dengan kata lain, dia kurang menghargai pengalaman pertobatan orang lain. Dia nggak bisa terima orang lain beda dengan dia. Lalu kasus nomor 2. Katanya satu paroki atau satu kelompok yang karismatik menganggap dirinya paling benar. Nyanyi harus tepuk tangan, kalau perlu jingkrak-jingkrak, kalau perlu pakai band. Doa harus angkat tangan. Lalu mereka menganggap kelompok atau paroki lain yang masih tradisional, tidak seperti mereka, itu kurang tuh imannya tuh. Merasa diri paling hebat. Nah ini juga tidak baik. Karena kurang menghargai bedaan. Merasa diri paling benar. Nomor 3, orang ini seakan-akan tiba-tiba mengalami pencerahan ya. Pertobatannya tiba-tiba, wah, mengerti seluruh alam semesta. Imannya seakan-akan melampaui satu agama. Dia merasa, wah ikut aturan norma itu nggak penting. Karena Tuhan ada di mana saja, dapat ditemui di setiap orang.
pertobatannya berbeda. Oke nggak? Oke saja. Tapi menjadi masalah ketika dia aneh sendiri, nggak mau bergaul sama orang, nggak mau ikut kegiatan apapun, pokoknya iman itu antara saya sama Tuhan saja, tok. Masalahnya dia bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kesimpulannya apa? Pengalaman pertobatan setiap orang berbeda-beda, unik, misterius. Tapi pengalaman pertobatan kita pribadi jangan dijadikan patokan yang kita pakai untuk melihat pertobatan orang lain. Oh, bertobat harus begini nih, kalau enggak benar. Jangan. Jangan menghakimi pertobatan orang lain. Oke, teman-teman, pelajaran sampai di sini. Kalau masih ada waktu, just in case ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu Mau bertanya? kalau ada bertanya. Jadi teman-teman, jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, tentang pertobatan, Ada yang mau sharing juga boleh. Mungkin artinya kalau melihat dari apa yang diuraikan tadi, pertobatan itu malah datangnya dari Allah sendiri ya. Betul sekali, Pak. Nanti di next-nya hari apa sih? Senin ya? Senin. Ya, Senin. Nanti di Senin kita akan melihat itu, Pak Anang ya, bahwa pertobatan itu datangnya dari Tuhan. Betul sekali. Bapak kayaknya udah advance ini, Pak. Udah mendahului kelas ini. Bukan, karena tadi Bapak jelasinnya kan arahnya ke semua situ. Jadi nggak ada, seperti tadi disampaikan, ada yang pertama ada karena intelektual, kadang terutama anak-anak sekarang ya. Karena dia logikanya jauh lebih itu, dan apalagi dengan adanya film-film si Thor segala macam itu sudah ngomongnya multiverse gitu ya. Artinya orang sudah ngomong akhirnya dunia ini ya bagian dari dunia yang sesuatu yang lebih besar. Kalau kita ngelihat cerita-cerita, kalau dalam tanda kutip ya, saya dulu membaca Alkitab itu seperti novel. Jadi kalau kita ngomong Tuhan itu meninggal, kemudian bangkit lagi, kemudian dia bisa diangkat ke surga, terangkat, ditutup oleh awan segala macamnya itu. Kalau zaman sekarang cerita itu ke anak-anak muda yang sudah nonton filmnya Marvel, akhirnya jadinya, nah kan ada yang lebih dari itu. Orang yang meninggal pun bisa dibangkitin lagi, bahkan orang bisa terbang ke luar dunia, kemana-mana. Itu artinya baik lagi bahwa itu ngomong apapun itu nggak akan nyambung sama mereka, kecuali Tuhan yang memulai, Allah sendiri yang memulai untuk itu. Sekali Pak, jadi memang inisiatifnya dari Tuhan ya. Nanti hari Senin kita akan lebih mendalami hal ini. Memang anak-anak muda sekarang agak beda ya ngomongnya ya. Terus terang cara komunikasi dengan anak muda agak berbeda. Makanya saya nggak ngajar CAP OMK. Saya bilang saya udah beda generasi dengan mereka, nggak nyambung. Jadi harus dengan bahasa mereka lah, bahasa yang cocok dengan mereka. Thank you, Pak. Thank you, Pak Anang. Ada yang lain? silakan teman-teman, ada yang lain bertanya ke Pak Gunawan? Oke, kalau nggak ada, kita sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tetap semangat, kita jumpa lagi hari Senin ya. Oke, terima kasih teman-teman.